Mode survival ekonomi sering menjadi istilah yang muncul ketika pemerintah dalam suatu negara, termasuk di Indonesia, harus menghadapi tekanan global yang tidak stabil. Istilah ini bukan berarti ekonomi sedang runtuh, melainkan menggambarkan strategi bertahan agar kondisi tetap terkendali di tengah badai ketidakpastian dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi berbagai guncangan besar. Contohnya seperti konflik geopolitik, inflasi global, kenaikan harga energi dan pangan, serta perlambatan ekonomi negara-negara maju. Situasi ini membuat banyak pemerintah memilih kebijakan yang fokus pada stabilitas daripada ekspansi. Inilah yang disebut sebagai survival ekonomi, yakni strategi menjaga agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, meskipun pertumbuhan tidak bisa maksimal. Salah satu ciri utama mode survival ekonomi adalah pengelolaan anggaran negara secara lebih hati-hati. Pemerintah biasanya menahan belanja yang tidak menjadi prioritas dan memfokuskan dana pada sektor penting seperti subsidi energi, bantuan sosial, stabilitas pangan, serta perlindungan kelompok rentan. Tujuannya sangat jelas, menjaga daya tahan masyarakat agar tetap mampu bertahan di tengah tekanan harga yang terus meningkat. Namun di sisi lain, kebijakan seperti ini sering membuat masyarakat merasa ruang pertumbuhan ekonomi menjadi sangat sempit. Dampak paling nyata dari mode survival ekonomi biasanya terasa pada daya beli masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan dari pendapatan, maka masyarakat akan mengurangi konsumsi. Mereka mulai beralih dari kebutuhan sekunder ke kebutuhan primer saja. Aktivitas belanja non-prioritas akan menurun, serta usaha kecil melambat dan perputaran ekonomi di tingkat lokal pun ikut terpengaruh. Kondisi ini sering dirasakan langsung oleh pedagang pasar, pelaku UMKM, hingga pekerja sektor informal. Selain itu, dalam mode survival ekonomi, pemerintah juga cenderung untuk menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan cadangan keuangan negara. Langkah ini penting agar ekonomi tidak mengalami gejolak besar yang bisa berdampak lebih luas, seperti meningkatnya pengangguran atau menurunnya kepercayaan dari para investor. Meski kebijakan ini terlihat aman, dari sebagian masyarakat menilai bahwa dampaknya memang terasa lambat dalam meningkatkan kesejahteraan secara langsung. Namun perlu untuk kalian pahami, strategi survival bukanlah strategi jangka panjang. Ia lebih mirip seperti payung saat hujan deras, digunakan untuk melindungi masyarakat sampai kondisi global kembali stabil. Setelah tekanan mereda, pemerintah biasanya akan beralih ke kebijakan yang